البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di bab yang kelima di kitab Shalah. Itu bab al-hasu alal khusyuk, bab anjuran seseorang untuk khusyuk di salat ketika salat. Sebuah bab khusyuk ini meliputi hati, demikian juga untuk anggota badan. Dan apa yang beliau sebutkan, ini Ibnu Hajar belum menyebutkan yang berkaitan dengan anggota badan. Di antaranya salat tidak meletakkan tangan di pinggang, karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian juga supaya mendukung khusyuk, ini khusyuk dalam hal hatinya benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dihadirkan makanan, untuk mendahulukan makanan. Dengan perincian yang sudah lewat kita sebutkan. Kalau kemudian waktunya mau habis, ya sudah untuk melakukan sholat dulu. Demikian juga tidak terlalu banyak melakukan gerakan. Bahkan kalau kemudian dia sholat di depannya, ketika mau sujud ada kerikil ataupun mungkin debu, untuk sekali saja dia mengusap atau biarkan. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6 di bab ini, dan itu adalah hadis yang ke-227. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini sebagai Imam Bukhari. Qala beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil tifati, tentang iltifat, menoleh fi shalah, ketika sholat ketika seorang sholat kemudian menoleh, bagaimana ini? Maka beliau SAW mengatakan bahwa ikhtilasun, dia adalah ikhtilas, pencurian. Yaqtalisuhu syaitan mencurinya min sholatil abdi, dari sholatnya hamba. Berarti berhasil syaitan mencuri sholat dia, khusyuknya menjadi kurang, menoleh kanan ke kiri, ya tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Jadi syaitan berhasil mencuri sholat dia. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, wa Tirmidzi wa sahahu, dan semua Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan beliau mensahihkan. Ya, tapi di sini dibicarakan ya riwayat ini. Ini dhaif, tambahan ini. Jadi riwayat Imam At-Tirmidzi, di situ ada rawi namanya Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an ini dhaif. Juga disebutkan Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Ya demikian. Syalbani beliau mendhaifkan. Ya. Kemudian disebutkan dari riwayat Imam Tirmidzi ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyaka wal iltifat fi shalah, hati-hati engkau dari menoleh di dalam salat. Fa innahu halakah, maka sungguhnya menoleh adalah kehancuran. Fa in kana la budda, maka apabila tidak bisa tidak, fa fi tatawu, maka di dalam salat sunah saja, tatawu saja. Tatawu dari taat, ini tambahan taat dari amalan-amalan ketaatan. Jadi sekarang dalam hadis ini seakan-akan boleh, ya kalau dia itu salat sunah boleh menoleh, maka ini adalah ya dhaif, ya lemah. Tidak boleh, baik salat wajib ataupun salat sunnah, tidak boleh seorang ketika salat itu dalam badan menoleh. Kemudian dibahas dalam masalah ini hukum menoleh sendiri dalam salat. Ada rincian. Ya. Imam Sunani belum menyebutkan, ya bisa ditulis. Wa dalilun ala karahatil iltifat fi shalah, ini menunjukkan makruhnya menoleh dalam salat. Wa amal jumhur ala dzalik, dan jumhur membawanya yang demikian itu kepada mana itu adalah idza kana iltifat la yablugh ila istidbar, tidak sampai menolehnya itu berbalik. Ya, istidbar kiblah, berbalik dari arah kiblat, bisodri dengan dadanya, au unuqihi atau dengan lehernya, kullahu semuanya. Ya. Jadi disebutkan kalau kemudian menolehnya itu dengan semua anggota badan, dia menoleh tapi bukan sekedar
mukanya saja. Tapi dadanya menoleh ke belakang, membelakangi kiblat, maka ini batal. Paham? Jadi bisa ditulis kalau membelakangi sampai membelakangi kiblat ya dengan dadanya menoleh sampai seperti itu maka batal salat. Ya itu. Tetapi kalau tidak sampai seperti itu maka itu hukumnya adalah makruh. Ya demikian. Kemudian disebutkan ya bagaimana kalau menoleh karena hajat, karena ada keperluan. Maka disebutkan apabila ada keperluan maka ada maslahah maka diperbolehkan. Sebutkan bahwa Nabi SAW bagaimana hadis yang sebagian sudah lewat pembahasannya, hadis Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan mana bahu syai', barang siapa yang terjadi kepada dia itu sesuatu, menimpa dia sesuatu. Fi sholati dalam salatnya falyasbih, maka hendaknya itu bertasbih. Falyusabbih. Fa innahu idza sabha iltafata ilaih. Maka sungguhnya kalau dia itu bertasbih maka menoleh kepadanya. Ini menunjukkan kalau ada hajat maka boleh untuk kemudian menoleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau pernah ketika sholat ya kemudian beliau menoleh ke arah Syam, yakni ke arah jalan. Yang disebutkan waktu itu karena beliau memperhatikan ketika mengirimkan faris, mengirimkan kuda dia malam hari untuk berjaga karena urusan jihad. Ya itu. Jadi karena ada hajat. Ini kesimpulannya kalau kemudian hajat maka diperbolehkan, ada perlu keperluan. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Tetapi secara umum kalau dia kemudian berbalik tidak ada hajat sampai kemudian belakang kiblat maka sholatnya adalah batil karena dia telah luput pada diri dia itu ya di antara syarat-syarat sah sholat itu menghadap ke arah kiblat. Selesai tentang masalah ini yaitu hukum tentang masalah menoleh. Kemudian hadis yang ketujuh tentang larangan berikutnya ya termasuk dari khusyuk ketika sholat tidak meludah ke arah kanan ataupun ke depan ketika sholat. Qala Rasulullah wa Anas dari Anas Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan ya di sini disebutkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi shalah apabila salah seorang kalian di dalam salat fa innahu yunaji rabbahu sungguhnya dia berbisik-bisik dengan Rabbnya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita perhatikan ketika kita sholat itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Najwa ini berbicara dengan pelan-pelan. Fala yabsuqanna di sini nun taukid musyaddadah maka jangan sekali-kali meludah. Baina yadayhi di depan dia. Jangan meludah di depan dia. Wala an yamini demikian juga sebelah kanan dia. Walakin akan tapi an shimali akan tapi sebelah kiri dia. Tahta qadamihi di bawah kaki dia. Ya, tapi demikian. Pertama kali hadis Bukhari dan Muslim, berbeda dalam riwayat yang lain au tahta qadami atau di bawah kakinya. yakni tetapi di sebelah kiri atau ke bawah. Ya demikian. Jadi kalau dia meludah ketika sholat maka ke bawah ataupun di sebelah kiri. Walaupun itu ada riwayat yang sahih, nanti kita bahas yaitu apa? Ya ini meludah itu ya di dalam masjid itu adalah khoti'ah, suatu kesalahan. Jadi seorang meludah dalam masjid itu suatu kesalahan. Dan cara untuk dia bertobat dengan dia apa? Menimbunnya. Ini ada nanti beberapa riwayat. Maka di sini jelas menunjukkan apa tidak boleh seorang ketika sholat meludah ke arah depan ataupun kemudian ke arah kanan dia. Wala Imam Sunani al-hadis naha. Ya, al-hadisun nahi anil busaq. Hadis ini menunjukkan larangan untuk meludah ke arah kiblat atau sebelah kanan apabila seorang hamba itu di dalam sholat. Ya demikian. Wa disebutkan beliau juga waqad jazima An-Nawawi Nawawi beliau memastikan ya bil mana larangan secara mutlak di sholat atau selain sholat. Ya, kemudian berdalil dengan beberapa hadis. Sebenarnya sahihkan ya Sunan Ibnu Khuzaimah demikian juga yang lain. Ya man tabala tijah qiblah jaa yaumil qiyamah wa taflatuhu baina ainaihi Sunan sahihkan. Ya barang siapa yang dia itu meludah ke arah kiblat
maka nanti pada hari kiamat datang ludah dia itu di antara dua matanya. Ya, itu sebagian mengatakan demikian. Maka di sini dibahas tentang masalah ini. Al-busaq atau meludah ke arah kiblat. Adapun secara salat, ya secara mutlak itu dalam salat maka itu adalah haram. Ya demikian. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian juga dibicarakan juga bagaimana untuk selain sholat. Ya, sebagian berpendapat dengan hadis yang tadi kita sebutkan, selain sholat juga tidak boleh. Tapi wallahu alam, hadis yang berkaitan tentang masalah ini hubungannya adalah sholat. Sebagaimana tadi kita baca, yaitu ketika sholat. Kemudian disebutkan oleh Imam Syaukani, ya bi anal busaq fil masjid khati'ah, bahwa meludah dalam masjid adalah khati'ah. Jadi meludah sendiri ya di masjid itu adalah kesalahan. Kemudian wa kafaratuha dafnuha. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Ini bisa ditambahkan di sini hadis Bukhari Muslim. Ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-busaqu, beliau mengatakan al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah dalam masjid, meludah apapun dalam masjid itu adalah kesalahan. Wa kafaratuha, dan kafarahnya ya tebusannya dafnuha, dengan menimbunnya. Kalau dulu kan masjid Nabi kan dari apa? Dari pasir sekitar itu. Kemudian kalau meludah ya sudah ditimbun dengan pasir tersebut. Atau kalau dengan menggunakan mindil atau sapu tangan, ya itu dengan menggunakan sapu tangan tersebut. Ini seakan-akan apa? Seakan-akan seorang melakukan kesalahan kemudian bertobat. Ya, seakan-akan demikian. Jadi dia melakukan kesalahan, kemudian dia apa? Bertobat dari perbuatan dia itu. Seakan-akan mengatakan man asallahu falistaghfirhu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka hendaknya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada beberapa riwayat juga. Sebagian seperti zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, demikian juga yang lainnya. Demikian juga Ahmad bin Jabal, beliau mengatakan ma basaqtu an yamini mundu aslamtu. Aku tidak pernah meludah di sebelah kananku sejak aku masuk Islam. Ya, ini di sholat ataupun selain sholat. Sebagian sahabat berpendapat demikian. Ya, ini mutlak baik sholat ataupun selain sholat. Sehingga seperti Syalbani sebutkan, beliau bertanya kalau mau meludah, mana kiblatnya? Kalau kemudian di depannya itu bukan kiblat, ya umpamanya, maka dia meludah. Ya, tetapi kalau kemudian itu kiblat, tidak ke arah kiblat. Walaupun di luar sholat. Walaupun alam yang lebih rajih adalah ini berkaitan ketika apa? Ketika sholat saja. Ketika sholat tidak boleh meludah ke arah depan ataupun ke arah kanan, tapi ke ya kiri ataupun ya ke bawah. Kemudian sebagian menyebutkan seperti Imam Sunani, beliau mengatakan di antara ilahnya kenapa seperti itu tidak boleh? Karena itu ada malaikat, ya. Sebutkan ujiba bi anna ukhtusa bidzalika malakul yamin. Di situ ada malaikat ya yang sebelah kanan, takhsisan lahu wa tasrifan wa ikraman, mengkhususkan untuknya dan memuliakannya, ya, demikian juga menghormatinya. Itu. Kenapa tidak boleh sebelah kanan? Karena itu adalah malaikat untuk memuliakan dia, yang mencatat amalan-amalan yang baik. Ini sebagian berpendapat demikian. Kemudian berikutnya selesai ya, jadi meludah. Kemudian berikutnya tentang apa? Gambar yang bisa mengurangi khusyuk sampai demikian seorang benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-8. Wa anhu, yakni masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan demikian juga Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, kana kiramun li Aisyah. Adalah kiram sekali Imam As-Sunani bi kasril qaf. Sitr raqiq, yakni pembatas penutup yang lembut. Kain tetapi tidak tebal, yang lembut, yang tipis. Adalah kain pembatas milik Aisyah radhiyallahu anha, satarat bihi janiba baitiha, menutupi, ya beliau menutupi dengannya sisi rumahnya. Kamar yang demikian sederhana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti. Iman amiti yakni azili, singkirkan olehmu wahai Aisyah, anna dari kami kiramaki, ya pembatasmu, kain tipismu. Hada ini, ya singkirkan dariku kainmu ini.
Fa innahu la tazal. Maka sungguhnya dia ini terus-menerus tasawiruhu, gambarnya yang ada di kain tersebut. Ya, ta'riduni, menghalangi bagiku fi sholati, dalam salatku, menghalangi khusyukku. Ya demikian. Kita bagaimana? Ya kadang pakai sajadah yang di situ warnanya bermacam-macam, ada gambarnya. Kadang sholat ya kalau di masjid-masjid itu ada gambar apa orang ya, atau kalau sedang mau pemilih itu nanti ada gambar orang ini dan itu kan itu. Sedangkan Nabi SAW di sini beliau ada gambar di dalam ya sitarah yang ada di rumahnya, terganggu khusyuk beliau. Menyuruh Aisyah untuk menyingkirkan ya benda tersebut. Al-Bukhari, mereka Imam Bukhari. Ya Allah. Setelah demikian dulu ada tambahan sampai di sini. Surah ketiga, surah ini ada.